Keluarga RI2 ini justru seolah tuli sosial dan tidak peduli kondisi rakyatnya yang memprihatinkan. Anak mantu Jokowi benar-benar katro abis, berpenampilan bak sosialita tapi rakyatnya menderita. Dan saya bisa katakan karena saya ikut tim pakar, dana ada dan bakal ada. Sekarang gue jadi paham kenapa Buzzer sering bilang anak abah sakit hati, anak abah sakit hati. Ternyata yang sakit hati beneran itu mereka nih, dikibulin, programnya banyak bohongnya, PPN naik, upah rendah. Gimana Buzzer? Bahagia nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua sudah tahu beritanya soal susu gratis akan digantikan dengan telur dan daun kelor. Mendengarkan berita ini kok gue jadi makin aneh lagi ya. Program makan siang gratis ini belum berjalan tapi sudah berubah-ubah. Dari mulai makan siang gratis, sarapan bergizi gratis, dan lain sebagainya. Nah tentu hal ini membuat wapres kita jadi kehilangan mainan nih, di mana wapres kita Gibran ini kan sering sekali ya membagikan susu gitu lah. Nanti kalau misalnya program makan siang gratis ini tidak ada susu, berarti dia nggak bisa bagiin lagi dong. Masa mau bagi telur kan gimana ya? Kita lihat beritanya ya dari CNN. Susu tak wajib, telur dan daun kelor jadi alternatif menu makan gratis. Pasalnya, program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini akan memprioritaskan penyaluran susu ke daerah-daerah sentra sapi perah. Ya, jadi susu itu akan diberikan ke daerah-daerah yang memang di situ daerah peternakan. Kalau bukan di daerah peternakan, tidak usah dipaksakan, ujar Dadan usai Rakortas. Jadi, karena kita tahu teman-teman semua, susu ini kan dari impor juga teman-teman semua ya kan. Yang waktu itu sudah dijelaskan juga oleh netizen ya, yang beliau itu riset sendiri lewat Google, tapi ketemu gitu by data ya teman-teman semua. Ya itu tadi, kembali lagi soal Gibran yang sering membagikan susu, yang sering kita lihat itu Greenfield ya teman-teman semua, susu UHT. Nah kalau ini ditiadakan, jadi nanti wapres kita mau ngapain lagi nih? Dan juga teman-teman semua, kemarin itu sempat viral juga ya video Gibran waktu ditanyai oleh anak umur 16 kalau nggak salah ya, waktu Gibran menyambangi di suatu gereja gitu. Tentang bagaimana di tahun 2025 inilah intinya ya. Tapi di situ jawaban Gibran sama sekali tak menjawab sih ya, malah nanya kamu udah nyoblos belum? Oke teman-teman semua, langsung aja kita lihat videonya. Rakyat semakin sengsara karena kenaikan PPN 12%, tapi tidak dengan para pejabat beserta keluarganya. Istri Wapres Gibran Beler Rakabuming menunjukkan nir empatinya. Selfie Ananda kerap mengenakan barang-barang mewah di berbagai kesempatan. Di saat rakyat sedang meratapi sembako yang semakin mahal, PHK di mana-mana, langkanya lapangan kerja, keluarga RI2 ini justru seolah tuli sosial dan tidak peduli kondisi rakyatnya yang memprihatinkan. Anak mantu Jokowi benar-benar katro abis, berpenampilan bak sosialita tapi rakyatnya menderita. Sangat menggambarkan OKB kabupaten yang baru ke kota. Rasanya gatel kalau nggak nunjukin kemewahan. Memang apa sih usahanya Gibran yang berhasil dan jelas? Kok bisa ya biayain gaya hedon bininya? Dan saya bisa katakan karena saya ikut tim pakar, dana ada dan bakal ada. Gua pikir kemarin susu ikan udah jadi alternatif paling terakhir. Soalnya banyak banget dibeliin Buzzer. Tapi tahunnya diganti lagi sama telur dan kelor. Ini beda lagi dong. Apa? Susu telur ya? Susu hasil ekstraksi telur. Ya gitu. Susu kelor juga bagus, banyak gizinya ya kan. Padahal salah satu penyebab PPN naik itu untuk membiayai program ini. Tapi tahunnya masih dikorting-korting, masih dicari yang paling murah ya kan, yang paling gampang. Ini kan kacau kayak gini kan. Sekarang gue jadi paham kenapa Buzzer sering bilang anak abah sakit hati, anak abah sakit hati. Ternyata yang sakit hati beneran itu mereka nih, dikibulin, programnya banyak bohongnya, PPN naik, upah rendah. Gimana Buzzer? Bahagia nggak? Joget dulu lah, oke gas. Kalian tahu nggak program makan siang gratis kabarnya ngeprank? Dan tahu nggak kalau pemimpin ngeprank itu ada hadis spesialnya? Ayu maroin istur iya ro'yatan fahuwasaha, pemimpin mana saja yang diamanai ngurus rakyat lalu dia ngeprank, fahuwa finnar, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Ahmad.
Naudzubillah, padahal banyak yang ngira kalau politik kepemimpinan itu urusan dunia, gak ada kaitannya sama akhirat. Ternyata ada. Bahkan kalimat dalam hadis tadi begitu jelas, fahuwa finnar, maka pemimpin ngeprank itu di neraka. Semoga hadis ini sampai ke telinga para pemimpin kita agar tidak ngeprank dalam janjinya. Dan semoga hadis ini juga sampai ke seluruh rakyat Indonesia agar selektif dalam memilih pemimpin, biar gak rugi di dunia dan juga gak nyesel di akhirat. Saya jujur saja takut kalau soal memilih memimpin, karena efeknya sampai ke akhirat. Kalau kalian gimana? Penerima makan gratis tak semua dapat susu. Telur daun kelor jadi opsi. Ini ide apa? Makan siang gratis dikasih daun kelor. Pak, ini anak Indonesia, bukan anak untuk mengusir makhluk halus. Masa iya makan siang dikasih daun kelor? Kalau caranya begini, nggak usah Pak dikasih makan siang gratis kalau menunya daun kelor. Tanpa dikasih makan siang gratis pun rakyat Indonesia sudah terbiasa makan dedaunan. Ya, apalagi kita nih orang Sunda paling seneng Pak makan dedaunan sebagai lalapan. Jadi buat apa pemerintah capek-capek sibuk memberikan makan siang gratis menunya daun kelor? Kalau bisa tuh anak-anak para pejabat dikasih Pak menu daun kelor. Kasih juga tuh para menterinya suruh makan. Para pejabat, para dewan, para anggota dewannya dikasih juga. Sekalian Pak digibas-gibasin tuh daun kelornya kepada tubuh mereka. Siapa tahu di tubuh mereka itu di para pejabat tuh tersembunyi makhluk-makhluk halus. Ya, kuntilanak, tuh jin iprit. Ya. Itu kan daun kelor itu kan sebagai penangkal. Karena sifat dan kelakuan mereka sama seperti makhluk halus. Belum kelar pro dan kontra masalah PPN yang tadinya 11 naik jadi 12%. Ini bukan masalah naiknya 1%, tetapi ternyata naiknya 9,09%. Hanya di negara Konoha pejabatnya senang banget menyengsarakan rakyat. Nah bener nih, cocok ya kalau para pejabat juga coba dikasih telur dan daun kelor gitu, kira-kira bagaimana. Jadi sebelum itu diperlakukan untuk rakyatnya, bagaimana kalau suruh nyoba dulu ke pejabatnya gitu kan. Kan bagus tuh, jadi bisa untuk percobaan dulu gitu teman-teman semua. Nah ini juga ada nih yang berkomentar soal Gibran ya, kita cek lagi videonya. Nah, lalu yang kedua adalah soal pertanyaan yang diberikan oleh salah satu remaja di sana nih. Jadi ada seorang remaja umur 16 tahun bertanya kepada Gibran, gimana nih target 2025 Mas Gibran gitu ya. Nah, yang menarik adalah jawabannya. Gibran menjawab, kamu udah nyoblos belum? Loh, kok nyoblos yang dijawab gitu? Kenapa kok pikirannya masih saja soal kampanye dan kampanye? Entahlah ya. Nah, kenapa ini jadi penting buat saya? Karena seolah yang ada di kepala Gibran ini hanya soal kampanye dan bagaimana memenangkan 2029. Ya, kemudian Gibran menjawab juga kan, menjawab lebih panjang dan mengatakan targetnya adalah bagaimana membangun remaja. Ya mungkin karena remaja nantinya di tahun 2029 adalah pemilih terbanyak nantinya. Nah, tapi yang lebih menarik lagi adalah ujung-ujungnya jawabannya adalah makan bergizi gratis. Jadi seolah semua pertanyaan, segala macam pertanyaan, maka makan gratis adalah jawaban. Salam. Para pemuka agama, para kiai, ternyata lebih banyak untuk nutupin aib. Aku jualan lain aja yang lebih cuan. Apa itu? Jual nama bapak. Ada para menteri. Oh, tapi aku kok dari tadi tuh nggak lihat tukang es teh. Tukang es tehnya. Tukang es tehnya itu sedang umroh. Oh, lagi umroh. Sedang umroh. Kuat. Rasanya itu juga kuat. Saking kuatnya itu bisa nurunin jabatan. Nah, setuju. Khusus itu ngelawak itu untuk membela yang lemah, bukan untuk menghina-hina. Nanti kalau udah dihina-hina, jabatannya diambil, nangis. Sekuat apapun kita, setinggi apapun kita,
Kalau Anda punya jabatan pemerintah, Anda tetap di bawah Fufu Fafa. Wah. Iki aku mulai tenang. Aku mulai tenang. Nah, Mas. Apalagi kalau bisa COD gelar. Itu dari influencer, bisnis laundry, langsung jadi pejabat juga. Nah, itu enak tuh. Maaf, ada mantannya. Maaf loh Mbak Yuni. Ngajak Mas Priyo untuk tobat. Karena jangankan ngambil roti, ngambil duit rakyat aja sekarang cuma disuruh tobat. Dikasih amnesti pula. Iya kan? Gibran ini pura-pura salah, pura-pura bodoh, apa benar-benar salah teman-teman? Belum sempat selesai masalah sambutan yang param-parampiade itu, sekarang muncul lagi para tokoh, para ulama, para ustadz dan lain sebagainya. Ini menurut kalian, ini Gibran yang wapres kita ini memang pura-pura salah, pura-pura bodoh, apa memang salah beneran? Silahkan teman-teman jawab menurut versi kalian ya setelah nonton video ini. Ini, kalian bisa lihat ya video yang sekarang jadi trending, jadi pembahasan para cendekiawan, jadi pembahasan para pengamat, para ilmuwan. Karena yang ngomong ini bukan orang sembarangan di jabatannya teman-teman, yaitu wapres loh. Wapres yang baru terpilih, yang sudah mengeluarkan uang sekian triliun di Pilpres kemarin teman-teman ya. Ini nggak sedikit uang yang keluar untuk memilih seorang yang bernama Gibran ini. Nih,